No, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat penting terkait dengan nilai-nilai tasawuf ya. Jika orang belajar tasawuf kan pasti akan melewati fase-fase baik itu syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Sebenarnya pemahaman terkait keempat level atau tahap itu bagaimana, Mbah Nur? Sebelumnya saya menyapa para pemirsa YouTube dari Ngaji Roso Mbah Nur dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kepada semua saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam perjalanan kita menuju Yang Maha Kuasa, ada istilah-istilah dengan istilah syariat, hakikat, dan makrifat. Itu semua istilah-istilah dari Arab. Dan orang-orang kebanyakan menilai apa itu syariat, apa itu hakikat, apa itu makrifat, seakan-akan sangat sulit sekali dilakukan, padahal sangat mudah sekali. Allah tidak pernah mempersulit hambanya untuk menuju Dia. Yang mempersulit adalah orangnya sendiri, karena terlalu kebablasan. Syariat itu adalah aturan hidup kita di dunia, bukan belajar wudhu, belajar sholat, belajar zakat. Itu bukan syariat. Syariat itu dunia, hidup kita di dunia ini ada tata caranya, itulah syariat. Dan kita orang Indonesia punya syariat sendiri, yaitu Pancasila. Masyarakat Indonesia diatur dengan syariat berasaskan Pancasila. Dan Pancasila itu dicetuskan oleh tokoh-tokoh yang berketuhanan, memandang nasionalis, berjiwa nasional, bukan orang agamis. Karena mereka sadar Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi pada satu. Kalau di Indonesia ini berajaskan agamis, syariat diartikan dengan agamis, seakan-akan berhubung bahasanya Arab diartikan dengan Arab, sangat tidak logis. Karena kita hidup di Indonesia, kita ini hidup di Indonesia bukan negara agamis tapi negara republik. Mohon dibuka. Kita hidup ini di Indonesia, bukan di negara Arab. Ya berasaskan, bersyariatkan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Saya bukan orang beragama, tapi saya orang yang berketuhanan. Saya orang yang Pancasilais. Menerima. Kalau di Indonesia diterapkan dengan syariat yang monoton ke agama, selamanya nggak akan bersatu masyarakat Indonesia. Selamanya akan pecah belah, menyalahkan ibadah dari agama lain. Dan ayat di Al-Quran itu ada, ayat untuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Innalladzina amanu walladzi hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajrun indarum wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya orang Jawa, asli orang Jawa.
Saya lahir di Jawa, di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dan leluhur saya asli orang Jawa. Kakek saya dari Tulungagung, Kalidawir, Desa Magersari. Nenek saya orang Blitar, orang Jawa, berasal dari Desa Kaliboto, Wonodadi. Bapak saya orang Jawa, dari Gresik. Saya dibesarkan oleh Allah di tanah Jawa. Saya sangat mencintai tanah Indonesia. Sangat tidak setuju bila Indonesia dikotori dengan ideologi-ideologi agamis. Kita itu hidup di Indonesia, sadar. Kalau nggak mau berpancasila, kalau nggak mau berbhinneka tunggal ika, silakan hidup di Arab. Ya syariatlah dengan Pancasila. Syariat itu untuk menata kehidupan, untuk rukun. Karena kita berajaskan Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, bukan beragama yang Maha Esa. Itulah syariat. Jangan monoton membawa nama golongan. Jangan merasa benar. Jangan merasa benar sendiri. Orang Jawa sebelum kemasukan agama-agama itu sudah berketuhanan, sudah berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Makanya di waktu agama Hindu masuk ke Indonesia dan orang Indonesia, terutama orang Jawa, ditawari Tuhan tiga, Dewa Wisnu, Siwa, Brahma, nggak mau. Mau masuk agama Hindu, tapi ada yang Maha Satu. Akhirnya Sang Hyang Widi. Hindu, India, dan Indonesia berbeda, menempati ketuhanan yang Maha Esa. Kristen masuk, ada yang satu, Allah. Hindu, Hong Wilaheng, Hong itu kosong, satu yang ada di hati. Semua berketuhanan yang Maha Esa. Makanya dalam Al-Quran ada ayatnya itu, sesungguhnya orang yang iman dan orang Yahudi dan orang Nasrani dan Sobiin itu orang yang nggak tahu apa-apa. Islam ya gak roh Islame, melok Kristen yang nggak tahu Kristennya, Hindu yang nggak tahu Hindunya. Tapi begitu bertemu dengan orang yang mampu oleh Allah diberikan ilmu untuk mengajak yang Maha Kuasa, mereka itu berhak selamat. Falahum ajrun, mereka akan mendapat anugerah dari Allah berupa yakin ke yang Maha Kuasa. Jadi semua agama itu berhak punya selamat, berhak diselamatkan, karena mereka itu sesungguhnya menyembah yang kuasa satu. Jangan mendoktrin agama lain. Makanya nggak usah keburu-buru beragama, kenali Tuhan dulu. Dan saya oleh Allah memang diberikan oleh Allah amanah, dengan semampu saya, dengan bantuan Allah, dengan ridha Allah, bercita-cita menyatukan orang Indonesia ini loh, hanya berketuhanan yang Maha Esa, tidak memandang latar belakang yang membawanya. Karena pada akhirnya kita bila mati menuju yang Maha Esa. Dan saya bertanggung jawab untuk semua yang mau saya ajak ke yang Maha Esa. Saya hanya bukan ucapan, tapi bertanggung jawab demi Allah, demi yang Maha Kuasa. Saya bertanggung jawab dengan keselamatan dia di akhirat. Demi Allah, saya berjanji untuk siapa saja yang mau saya ajak bersaudara untuk menuju yang Maha Kuasa. Saya bertanggung jawab untuk keselamatan dia, untuk akhiratnya. Saya diberikan amanah oleh Allah untuk menyatukan tanah Indonesia,
untuk mengembalikan kekuatan Jawa. Untuk apa kita bertengkar? Hanya karena ideologi, hanya karena agama. Kita itu satu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Yakin saya diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk membimbing hati mereka menuju yang mereka cari selama ini. Maksudnya bertanggung jawab itu bagaimana, Mano? Bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan dan yang saya ajarkan. Bukan terus kemudian menanggung segala apa dari yang diajak begitu ya? Saya bertanggung jawab masalah urusan dia untuk kembali ke Yang Maha Kuasa dengan membawa keselamatannya. Oke. Mano, kita tahu bahwa sebelum jagat raya ini kemudian tercipta, ya kan? Sebelum Tuhan kemudian menciptakan Adam, sebelum Tuhan menciptakan Hawa, tentu Tuhan kan sudah tahu nanti kira-kira skenarionya itu nanti akan seperti ini begitu kan. Dan ketika kemudian orang itu nanti akan banyak yang masuk neraka, ya kan, daripada yang masuk surga, itu kan semuanya Tuhan sudah tahu ya Maya, karena dia kan awal dan akhir, maha segala-galanya. Iya. Tapi meskipun dia sudah tahu kalau kemudian orang-orang nanti akan banyak yang dimasukkan neraka, disiksa karena perbuatannya, tapi kok ya masih dilakukan. Itu kan sama halnya dengan apa ya, terkesan Tuhan itu terkesan sadis gitu loh, penyiksaan berencana begitu loh. Iya. Nah kira-kira bagaimana Mano melihat hal seperti itu? Kembali saya urai jawaban yang dulu, cuma beda versi ya. Okay. Allah itu mempunyai sifat wujud, dan yang asal selain Allah diwujudkan oleh Allah, oleh Tuhan. Setiap Tuhan menciptakan apapun, di situ diberikan fasilitas, dan manusia diberikan nafsu dan hati. Nah, Allah hanya berstandar memberikan hati dan nafsu dan akal, kesempurnaan. Tinggal manusianya sendiri bisa sadar apa enggak, itu sudah terserah manusianya. Allah hanya menciptakan. Jadi bukannya Allah sadis, karena Allah sudah menurunkan peringatan-peringatan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh para ulama. Jadi ya ditanya sendiri hatinya, asli jujur hidupnya ini untuk menuju Yang Maha Kuasa apa enggak, bukannya sadis. Kan dengan jujur kita bisa menanyai, hidupku ini untuk hanya menuruti duniawi apa berjalan beriringan.